Afwan, lihat deh. Benernya kok tulisannya gini? Ini hygiene, blah, dan ini juga. Kok bahasanya nyampur Indonesia Inggris gitu? Aneh. Lihat juga banner yang lain. Kok bahasa asing semua sih? Lah, emangnya kenapa? Bukannya banyak toko yang sekarang pakai bahasa Inggris itu biar lebih keren ya? Iya keren sih, tapi kan tetap harus ada aturannya. Terus kita juga harus pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya. Enggak. Tapi kan Udah, cepet, ikut aku aja. Halo teman-teman, saya Ribi Putri Amalia. dan saya Afwan, kami dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Teman-teman tau gak sih, banner yang sering kita lihat itu ternyata ada ketentuannya loh. Dan lebih parahnya lagi, ternyata masih banyak loh dari apa yang kita lihat itu nggak sesuai sama ketentuan di jalan. Nah, di video kali ini saya bersama rekan saya dan juga kalian yang menonton akan menganalisis bersama-sama bagaimana penggunaan bahasa di ruang publik. Tepatnya berlokasi di Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak. Yuk kita lihat sama-sama. Hai, saya Ribi dan saya akan menjelaskan penggunaan bahasa lanskap monolingual. Lanskap monolingual adalah kondisi di mana bahasa yang tampak atau dominan di ruang publik hanya terdiri dari satu jenis bahasa saja. Pada Jalan Sungai Raya Dalam, terdapat lanskap monolingual yang terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, ditemukan sebanyak 93 penggunaan lanskap berbahasa Indonesia di Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak. Untuk menganalisis ketentuannya, kita ambil contoh pada gambar spanduk bisnis perabotan bernama Toko Guna Usaha dengan penambahan keterangan di bawah nama toko, serta keterangan penambahan alamat toko. Nama toko dengan menggunakan huruf kapital menyeluruh memiliki tujuan untuk menekankan inti dari makna nama tersebut. Tetapi, akan lebih baik jika keterangan toko ditulis sesuai dengan kaidah bahasa. Misalnya, toko guna usaha dengan keterangan yang hanya berhuruf kapital pada awal kalimat saja, serta perbaikan alamat yang lebih rapi, seperti berikut. Kemudian, dalam penggunaan bahasa Inggris ditemukan sebanyak 27 penggunaan lanskap berbahasa Inggris di Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak. Untuk menganalisis ketentuannya, kita ambil contoh pada gambar spanduk bisnis hewan peliharaan pet shop bernama Yanto Pet Shop, dengan penambahan keterangan dalam bahasa Inggris. Nah, nama tokoh dengan menggunakan bahasa asing sepenuhnya mungkin memberikan kesan yang keren dan trending, tetapi dalam dunia usaha, tepatnya di Indonesia, sebaiknya istilah asing ditulis dalam padanan bahasa Indonesia agar mudah dipahami masyarakat. Misalnya Yanto dengan toko hewan peliharaan, kemudian keterangan layanan, perawatan, makanan, penginapan, dan penitipan hewan. Dengan begitu, spanduk akan tetap menarik dengan mempertahankan desain lebih komunikatif serta sesuai dengan kaidah bahasa. Oke, selanjutnya lanskap bilingual, di mana bahasa yang tampak atau dominan di ruang publik terdiri dari dua jenis bahasa. Pada Jalan Sungai Raya Dalam ditemukan paling banyak lanskap bilingual yang terdiri dari campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pertama, dalam penggunaan campuran bahasa Indonesia dan Inggris ditemukan sebanyak 93 penggunaan lanskap di Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak. Untuk menganalisis ketentuannya, kita ambil contoh pada gambar spanduk bisnis perlengkapan anak terlihat pada gambar yang ditampilkan. Dan keterangan pada spanduk menjual perlengkapan baby, pakaian anak-anak. Papan nama dengan penulisan tersebut sebaiknya diperbaiki karena itu kurang tepat ya teman-teman. Nah, kita perbaiki dengan bahasa dan makna yang lebih jelas. Misalnya, produk yang dijual yaitu perlengkapan bayi, pakaian bayi, dan pakaian anak-anak. Nah, dengan begitu, spanduk akan tetap menarik dengan mempertahankan desain serta sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lanskap multilingual, di mana bahasa yang tampak atau dominan di ruang publik terdiri dari 3 atau lebih jenis bahasa. Pada Jalan Sungai Raya Dalam ditemukan beberapa lanskap yang terdiri dari campuran bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Pertama, dalam penggunaan campuran bahasa Indonesia
asing dan bahasa daerah, ditemukan sebanyak 3 penggunaan lanskap di Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak. Untuk menganalisis ketentuannya, kita ambil contoh pada gambar spanduk bisnis kuliner terlihat pada gambar yang ditampilkan. Dan keterangan pada spanduk, Gohan-ku. Kemudian, nasi bungkus Jepang. Setelah itu, mulai dari 15.000. Nah, dengan penambahan yang sepertinya, sponsor GrabFood dan GoFood. Papan nama dengan penulisan tersebut terdiri dari 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jepang, sesuai urutan penggunaan paling dominan. Penggunaan bahasa pada papan ini bisa dibilang sangat beragam dan perlu diperhatikan bahasa dan makna yang lebih jelas pada papan nama tersebut. Dengan begitu, spanduk bisa disesuaikan dengan ketentuan usaha dan kaidah bahasa agar mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Nah, setelah memahami lanskap bahasa di Jalan Sungai Raya Dalam, kita akan memasuki pembahasan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan penggunaannya berlaku dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, dokumen resmi, serta ruang publik. Namun, implementasinya lebih detail diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Di situ ada aturan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama jalan, gedung, bandara, pelabuhan, lembaga, dan merek dagang di Indonesia. Namun, bahasa asing dan bahasa lain boleh digunakan berdampingan sepanjang tidak menggantikan fungsi utama bahasa Indonesia. Jadi, kalau di Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak, penggunaan namanya mau itu nama toko sudah pakai bahasa Indonesia, itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan aturan turunannya. Meski beberapa banner ada yang menggunakan bahasa campur, bahasa daerah maupun bahasa asing, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang utama dan dominan dalam lanskap tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah penggunaan bahasa Indonesia di Jalan Sungai Raya Dalam sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Kesadaran penggunaan bahasa Indonesia di papan nama bisnis di Jalan Sungai Raya Dalam masih kurang optimal. Memang sudah ada yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, tapi sebagian besar masih belum taat karena lebih memilih bahasa asing dengan makna yang kurang jelas dan tanpa padanan Indonesia. Lanskap penggunaan bahasa pada Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 karena masih banyak bisnis lebih menonjolkan bahasa campuran, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing. Alasannya bisa karena faktor gaya, tren, daya tarik konsumen, atau branding modern. Perlu diketahui dari sisi hukum, seharusnya bahasa Indonesia tetap ditampilkan paling utama dan dominan, sedangkan bahasa asing hanya sebagai tambahan saja. Terakhir, ada kesimpulan. Pada Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak ditemukan lanskap bahasa di ruang publik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 bahasa. Bahasa Indonesia, 2 bahasa asing, yaitu Inggris dan Jepang. Kemudian yang terakhir, bahasa daerah. Total 213 penggunaan bahasa lanskap pada Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak. Penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama bisnis di Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak cukup sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Meskipun ada sebagian usaha yang sudah menggunakan bahasa Indonesia, masih banyak papan nama bisnis yang dominan memakai bahasa campur yang tidak struktural tanpa padanan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa negara masih perlu ditingkatkan ya teman-teman, agar selaras dengan amanat konstitusi dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Saya Afwan. Saya Rebi Putra Mulia. Sekian. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Dadah.